iya, tapi kesimpulan Bapak itu unsur-unsur. Kesimpulannya hanya memenuhi. Bapak harusnya yang gini loh, merusak barang bukti. sebentar, unsur-unsur yang saya sebutkan itu dalam perkara terkait dengan BBE. Bapak harus Iya. jelasin itu. Saya ada di kesimpulannya, ada Pak, di akhir itu. Enggak, di 332. akhir Bapak nggak tulis itu. Ya udah, perdebatan kita nanti nggak selesai. Siap, Tapi saya betul. meragukan Betul. kalian saudara. Oke. Pendapat Bapak. Bapak kan dari UGM kan? Dalam sebuah persidangan di negeri antang berantah di negeri Konoha. Bapak fokus aja Pak. Oke, kalau dia dia periksa menjelaskan- BAP Oke. di jalan itu. Terus di persidangan ini dia bilang ya di jalan itu. Dia menjelaskan lagi peristiwa Oke. itu. Bisa nggak itu? Kalau keterangan terkait itunya, terkait keterangan-keterangan. Pertanyaan saksi, saya bisa tidak nggak? bisa. Tidak bisa. Ya Oke. udah. Terima kasih. Itulah tadi sepenggal dialog keras antara pengacara Hasto Kristianto dengan saksi ahli hukum pidana dalam sesi pendalaman materi pendapat ahli. Jika kita mencerna hal-hal yang terungkap dalam persidangan-persidangan terdahulu, terasa argumentasi sanggahan dari pihak pengacara sangat efektif, sehingga dakwaan ini berpotensi lemah. Ibarat pertandingan sepak bola, terdakwa memiliki pemain tangguh seperti Patra Zain, striker berani, Magdir, bek kanan yang teliti, dan Roni, bek kiri yang sangat menguasai bola, sehingga kemungkinan menghasilkan gol semakin tipis bagi jaksa. Belakangan ini pihak jaksa mencoba menggiring bola sepanjang tepi lapangan, yaitu mengungkap peristiwa dari sisi pandangan hukum seperti yang kita saksikan hari ini. Jaksa KPK menghadirkan ahli hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada, Muhammad Fatahillah Akbar, dalam sidang pembuktian perkara perintangan penyidikan terhadap terdakwa Hasto Kristianto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Dalam beberapa persidangan terdahulu, jaksa berfokus pada kasus penyuapan yang bisa dikatakan tidak sepenuhnya tuntas, karena semua keterangan saksi tetap terkait pada Harun Masiku, sedangkan yang bersangkutan masih belum ditemukan. Selanjutnya, jaksa berfokus pada dakwaan kedua, yaitu perintangan penyidikan yang diduga dilakukan terdakwa, sehingga Harun Masiku bisa melarikan diri. Guna memperkuat argumentasi dakwaan, jaksa menghadirkan ahli hukum pidana dari UGM, Muhammad Fatahillah Akbar. Dari beberapa dialog antara jaksa dengan saksi, saya himpunkan sebagai berikut. Dalam hal perendaman ponsel yang didakwakan, saksi berpendapat, data dalam ponsel itu harus dibuktikan. Apakah mengandung hal-hal terkait proses penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang. Dengan kata lain, apakah dalam alat elektronik tadi terkandung bukti-bukti potensial terkait perkara. Dalam hal perintah atau anjuran untuk melarikan diri, saksi mengatakan, jika orang yang diminta kabur itu merupakan saksi kunci, perintah tersebut bisa masuk kategori menghalangi penyidikan. Lebih lanjut, harus dilihat apakah dia adalah saksi kunci atau misalkan saksi pelaku juga. Kalau betul, maka terjadi kesulitan dalam proses penyidikannya. Pembuktiannya itu bisa termasuk menghalangi juga. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku merendam handphone agar tak terlacak KPK saat operasi tangkap tangan atau OTT pada 8 Januari 2020. Hasto juga disebut memerintahkan Harun Masiku standby di kantor DPP PDIP agar tak terlacak KPK. Hasto juga disebut memerintahkan anak buahnya menenggelamkan ponselnya jelang diperiksa KPK.
Perbuatan Hasto itu disebut membuat Harun Masiku belum tertangkap hingga saat ini. Pemirsa, mari kita ikuti beberapa keterangan dari pengacara yang menyimpulkan hasil sidang hari ini. Selamat menyaksikan, terima kasih. Dengan kehadiran ahli, ya, Muhammad Fathahillah Akbar tadi, ya, pada hari ini dan diperiksa memberikan keterangan hingga sampai jam 17.30, ya, 17 ya, 18.30 apa? 19.30 ya, 8.30. Justru ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum justru menambah optimisme kami, menambah harapan kami. Iya dong? Iya. Kenapa? Karena ketika ilustrasinya dirubah, apa ahli bilang? Mesti bebas katanya. Iya kan? Saya kasih contoh nih, biar masyarakat tahu. Ya. Diberitahu ilustrasi, katanya ada handphone yang direndam, handphone yang disuruh ditenggelamkan. Kan itu. Pertanyaan kepada ahli tadi. Kalau HP-nya itu nggak pernah direndam, nggak pernah tenggelam, nggak jadi barang bukti, gimana? Ya nggak bisa, Pak. Contoh satu. Contoh dua. Ya. Ahli ditanya, apa bedanya antara kebersalahan dengan ya pertanggungjawaban? Jelas dia bilang, hanya orang-orang yang melakukan perbuatan yang bersalah yang bisa dihukum. Tapi kalau orang nggak salah boleh dihukum? Nggak boleh. Jadi, sekali lagi saya ulangi, kehadiran ahli yang disampaikan, diajukan oleh KPK justru menguatkan ya dalil kami bahwa Pak Hasto ini mesti dibebaskan. Ada satu hal saya kira yang belum diterangkan oleh Patra tadi. Dari seluruh proses kehadiran saksi-saksi dan ahli, ternyata diplot sedemikian rupa supaya mereka mengatakan bahwa Mas Hasto ini bersalah. Nah, ahli tadi mengatakan bahwa karena memang di dalam pikiran masih banyak orang itu, mereka mau mencoba di dalam menangani perkara pidana itu dengan crime control model. Ya. Semua orang itu, kalau dengan crime control model itu, orang itu bukan hanya sekedar efisien proses hukumnya, tetapi orang ini harus bersalah. Nah, ini kan yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar bahwa hak asasi manusia itu tidak boleh dilanggar. Jadi apa yang mau saya katakan, bukan hanya saksi yang dimanipulasi oleh penyidik KPK, tetapi ahli pun diberikan ilustrasi yang salah. Ya. Saya khawatir ini percobaan untuk mencoba menghancurkan proses hukum ya, yang dilakukan dengan proses hukum yang adil, ya, dengan due process. Yang kita nggak mau, yang kita khawatirkan, kalau crime control model yang dilakukan, maka akan ada overkriminalisasi. Saudara-saudara bisa bayangkan kalau ini yang terjadi. Ya. Sementara orang sekarang ini sudah meninggalkan cara-cara penanganan perkara dengan cara-cara seperti ini. Ya. Tadi juga kami persoalkan, apakah kewenangan diberikan kepada penyidik oleh KUHAP kita untuk bersaksi di hadapan persidangan. Ahli mengatakan tidak ada hak itu. Ya. Begitu juga terhadap penyelidik yang menjadi ahli. Ini kan mau mereka rusak sistem hukum kita, terutama hukum acara pidana. Padahal hukum acara pidana ini gunanya adalah untuk melindungi hak asasi orang.
bukan tiket mereka untuk berbuat semena-mena. Sebenarnya kan kami dari awal menyampaikan bahwa ahli pun yang dihadirkan hari ini yang bernama Muhammad Fathaillah Akbar, yang sebelumnya saya sampaikan bahwa ada persamaan BAP juga dengan saudara Taufik Rahman terkait dengan ketika melaporkan kepada Komnas HAM, kepada Baris Krim Polri, kepada Dewas KPK itu dianggap merintangi penyidikan. Hari ini kami sudah menanyakan apakah keterangannya masih tetap sama, karena apa yang disampaikan oleh saudara Ali ini berdasarkan kronologis yang menurut kami tidak secara utuh yang diutarakan oleh penyidik, sehingga membuat klien kami menjadi terdakwa. Sehingga ini diluruskan bahwa melaporkan ke Komnas HAM itu tidak ada masalah, melaporkan kepada Dewas KPK itu tidak masalah, melaporkan kepada LPSK itu tidak masalah, ataupun juga mengadakan press conference itu juga pun tidak masalah, karena itu adalah hak hukum dari kami selaku pengacara maupun dari klien kami Pak Hasto Kristianto. Kemudian kami juga beberapa yang kami sudah tanyakan kepada Ali, sayang sekali Ali juga kelihatannya tidak menguasai apa yang diterangkan pada hari ini, sehingga membutuhkan buku KUHP atau KUHAP yang harus kami pinjamkan. Jadi sayang sekali ya, Ali yang dihadirkan oleh KPK hari ini membuat semakin jelas bahwa kasus ini adalah kasus pesanan yang mengada-ngada dan hanya berdasarkan asumsi, hanya keterangan dari penyidik sepihak tanpa didukung oleh alat bukti yang lainnya.